Mahatahfiz Darul Hufaz Lampung, Sumatera, Indonesia. Sama-sama kita ikuti kuliah maghrib jemputan pada malam ini. Falyatafaddal maskura, dengan hormatnya dipersilakan. Pembuka bicara, ya silakan. Ya adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita rafa'kan kehadirat Allah. Rabbi, Rabbukum, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, Rabbu kulli syai', yang berkuasa mengagak dan mengagihkan sesuatu, pentadbir dan pengurus semesta raya yang mengatur semua urusan hamba-hamba dan makhluknya. Dia yang pertama sebelum yang lain ada. Dia selamanya ada setelah yang ada tiada. Adanya bukan diadakan dan bukan disebabkan yang ada, maka dia ada. Mustahil dia tiada, padahal terbukti ada. Dia ada dengan sendirinya, adanya, maka kita dan seluruh yang ada ini ada. Puji untukmu ya Allah, seagung kemuliaanmu dan sebesar keagunganmu. Salawat dan salam kita junjungkan keharibaan penghulu umat Khatamul Anbiya Sayyidul Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan semua yang mengikutinya dengan jejak-jejak kebaikan dari satu masa ke satu masa hingga hari kiamat. Doa beriring harapan, semoga kita dipilih dan dijadikan oleh Allah sebagai umat dan pengikutnya yang cinta sunnahnya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang besar tidak menyebutkan gelar dan yang kecil tidak memanggil nama, semua saja hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Khalilur Rahman, umur saya 12 tahun. Saya salah seorang pelajar Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung, Sumatera, Indonesia, yang dikelola oleh Ustaz Nursalam Abdul Muttalib. Saya bersama dengan rekan-rekan lain seramai kira-kira 600 orang kini sedang hafaz Al-Quran. Saya sendiri baru hafaz 2,5 juzuk. Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan syarahan pendek berupa tazkirah. Bukan hendak mengajar dan bukan dengan maksud menggurui, tapi sekedar mengingatkan
kalau kita lupa, yaitu tentang masa. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan masa, wal 'ashr, demi masa. Masa adalah kurun atau zaman. Masa adalah setiap pergantian tahun demi tahun. Masa adalah peredaran bulan ke bulan. Masa adalah pertukaran dari minggu ke minggu. Masa adalah silih bergantinya malam dan siang. Masa adalah setiap putaran jam ke menit, menit ke saat. Masa adalah tiap turun naiknya nafas kita. Setiap masa, bila-bila masa, dan sepanjang masa. Wal 'ashr, demi masa. Manusia hidup dalam ruang lingkup masa. Manusia berada dalam 3 dimensi masa. Masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Surah ini didahului dengan qasam atau sumpah, wal 'ashr, demi masa, menunjukkan adanya berita penting yang hendak disampaikan tentang masa. Perhatikan masa, renungkan masa, gunakan masa. Jangan sia-siakan masa, jangan abaikan masa. Masa lalu takkan berulang, masa sekarang akan segera berakhir, masa akan datang pasti terjadi. Ada orang yang rugi sepanjang masa dan ada orang yang rugi setiap masa. Umumnya manusia hidup dalam kerugian. Semua rugi. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, untung, rugi. Semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang untung rugi, dan yang rugi? Rugi 2 kali. Mengapa rugi? Rugi karena tak dapat menggunakan masa dengan baik. Rugi karena tak dapat mengisi masa dengan bijak. Wal 'ashr, demi masa. Manusia rugi karena tak beriman. Manusia rugi karena tak beramal soleh. Manusia rugi karena tak saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan manusia rugi karena tak saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Agar tidak rugi, penuhkan masa, jangan kosongkan masa. Isi masa yang kosong sampai penuh. Jangan nampak penuh tapi sebenarnya kosong. Jangan nampak saja yang penuh tapi isi tak ada. Agar masa penuh arti, isi dengan 4 perkara: iman, amal soleh, nasihat menasehati dalam kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Itulah manusia yang beruntung. Apapun kerjanya mereka beruntung. Apapun niaga dan bentuk transaksi mereka sentiasa beruntung. Kalau dia orang kaya yang beruntung.
Kalau dia orang miskin, dia orang miskin yang beruntung. Kalau dia orang yang selalu mendapat untung, dia adalah orang yang beruntung 2 kali. Dan kalau dia adalah orang yang selalu mendapat rugi, dalam rugi itulah dia beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian, baik kerugian di dunia dan lebih-lebih lagi kerugian di akhirat nanti. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah surah Al-Asr memperingatkan kita betapa pentingnya masa. Surahnya pendek saja, cuma 3 ayat. Saya yakin semua kita hafal surah ini. Surah yang pendek tetapi syarat dan padat dengan pesan dan kesan. Wal asr, demi masa. Sebab-sebab manusia rugi dijelaskan dalam surah ini, dan jalan-jalan yang membawa keberuntungan juga diterangkan dalam surah ini. Sebab-sebab manusia rugi kalau manusia tak beriman, tak beramal saleh, tak saling nasihat menasehati dalam kebenaran, dan tak saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ingin hidup beruntung, manusia wajib beriman, beramal saleh, nasihat menasehati dalam kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Wal asr, demi masa. Mari kita penuhkan masa dengan amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nak sibuk sangat, kalau kata tak ada masa, kalau kata kesuntukan masa, apa mak dan ayah buat? Apa abang dan kakak buat? Apa yang kita buat? Pasar niaga, pasar malam sampai tak salat ke? Pasar sibuk kejar jawatan ke? Sampai tak kira halal dan haram? Pasal nak jadi orang kaya ke? Sampai lupa daratan, lupa lautan, lupa kawan dan lupa Tuhan. Oh, kalau macam tu rugi sangatlah kita. Kita kena ingat, sepenuh apapun isi kepala kita, sampai-sampai nak pecah. Sepenuh apapun isi dada kita, sampai-sampai nak meletup. Kalau isinya cuma dunia, dunia dan dunia, harta, harta dan harta, jawatan, jawatan dan jawatan, rugi dan sia-sialah masa kita. Kita kena ingat, sebesar apapun dunia ini dengan segala kemewahannya, sangatlah kecil jika dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti, yaitu surga dan keredoannya. Sangatlah rugi kalaulah karena kesibukan kita mengumpulkan harta hingga kita lupa pada akhirat. Kesimpulannya, manusia umumnya hidup dalam kerugian. Jika selama masanya hilang sia-sia, habis usia dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat, habis umurnya dalam kelalaian. Manusia yang beruntung adalah mereka yang mengisi setiap masanya dengan iman dan amal soleh. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah saja yang dapat saya sampaikan, sekedar yang termampu oleh saya. Maklum, umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang, ilmu belum setipis kulit bawang. Ampun maaf, saya mohon kalau ada salah dan silap tutur bahasa yang tak pada tempatnya. Akhirnya saya merayu kalau ada di antara orang tua-tua saya, abang, kakak,
yang sudi menderma seberapa ikhlas untuk Ma'had Tahfiz Darul Hufaz, sangatlah saya alu-alukan. Berdermalah, kalau tak dapat sedikit, banyak pun tak apa. Atau mungkin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Sadaqallahul azim. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya akan kami kembalikan ia kepada asal kejadiannya. Maka mengapakah mereka tidak berfikir? Surah Yasin ayat 86. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita merafa setinggi-tinggi kesyukuran di atas limpah kurnia, nikmat, hidayah, inayah, dan riayah daripada Allah. Sekian besar dan sekian banyak, tidak seorang pun kita mampu mengukur berapa besarnya nikmat-nikmat Allah, dan tak seorang pun kita mampu mengira berapa banyak nikmat-nikmat kurniaan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hendak mengira nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu mengiranya. Dan karena setiap nikmat-nikmat itu ada harga yang mesti kita bayar. Pembayaran bagi tiap-tiap nikmat, harga dari setiap nikmat adalah syukur kita. Setiap nikmat Allah beri, kita bayar. Setiap nikmat Allah beri, kita bayar. Membayarnya dengan syukur. Allah beri nikmat, syukur. Allah beri lagi nikmat, syukur lagi. Dan Allah berjanji, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, niscaya aku pasti akan menambah lagi nikmatku kepadamu. Hari ini Allah beri kita nikmat, kita syukur, besok Allah tambah. Besok Allah beri kita nikmat, kita syukur, lusa Allah tambah. Bertambahnya nikmat hari ini sebab syukur kita yang kemarin. Nikmat tidak berhenti bertambah selama syukur tidak pernah berhenti.
Makin bersyukur, makin bertambah nikmat. Bertambah banyak syukur, berkali ganda Allah akan menambah lagi nikmatnya. Itu janji Allah ya. Dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan kalau kamu syukur, aku redha kepadamu. Orang yang hidup, yang sentiasa dalam naungan redha, Allah redha. Siapa mereka? Orang yang setiap kali diberi nikmat, dia syukur. Ma yafalullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kamu syukur, tidak akan pernah sekali, tak akan ada bencana, azab, bala. Usahakan yang besar, sekecil-kecil pun tidak. Jangankan yang berat, seringan-ringan pun tidak. Kalau kamu bersyukur, tidak akan pernah Allah menyiksa dan mengadab seseorang. Hamba, kalau hamba itu hamba yang bersyukur. Tapi jangan yang ini, kata Allah. Jangan yang ini. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, Allah murka dengan sebab kekufuran. Azab ditimpakan karena manusia kufur. Bencana menimpa sebab kufur. Kebanyakan yang membawa orang ke neraka karena kufur. Kufur nikmat. Rasul menyebut idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Kalau ada 15 perkara ini berlaku kepada umatku, awas, bala akan turun menimpa. Salah satunya atau ke-15-15-nya. Makna ada saja satu bala menimpa, apalagi kalau ada ke-15-nya. Apa yang 15? Idza kanal maghnamu dualan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjata wa aqa ummah wa barra sadiqah ila akhir hadis. Hadis dari Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pertama, kata Nabi, kalau ekonomi sebuah negara tidak lagi dinikmati secara merata, tidak pula adil untuk semua, hanya segelintir jikalaupun ada, mereka yang memonopoli adalah mereka yang berkuasa. Jika ekonomi sebuah negara, hasil darat, laut, udara, hutan, dan semua yang diperoleh bukan untuk kesejahteraan semua, maka bencana pun turun. Yang kedua, apabila amanah telah dianggap sebagai keuntungan. Amanah bukan difikirkan bagaimana menunaikan. Jawatan bukan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus wajib ditunaikan, tapi amanah jawatan adalah kesempatan untuk memperkaya diri. Maka berlakulah penyimpangan pada setiap amanah, penyalahgunaan amanah. Awas, kata Nabi, balak turun. Yang ketiga, apabila zakat telah dianggap sebagai cukai. Orang merasa kalau cukai boleh elak, boleh lari. Begitulah halnya pula dengan zakat. Ramai menganggap diri belum layak, harta tak sampai nisab, kekayaan belum sampai haul, terakhir tak bayar zakat. Awas, kata Nabi, balak turun. Keempat,
apabila laki-laki telah tunduk kepada kemauan kaum wanitanya. Lelaki bukan lagi sebagai qawamun, tidak lagi sebagai penaung, pemimpin, pelindung. Hilang wibawa, tidak lagi peranannya sebagai pendidik, murabbi, bahkan mengikut saja kemauan istrinya. Subhanallah. Apa nama kalau di sini? Suami-suami takwa. Apa takwa? Takut bini tua. Masya Allah. Ya, istri tak pakai tudung, tak berani tegur. Anak gadis merayau keluar malam, tak berani nasihat, ikut sajalah. Anak-anak keluarga tak sembahyang pun, diam sajalah. Ya, subhanallah. Hilang peranan seorang suami atau bapak. Awas kata Nabi. Balak pun turun. Yang kelima, kalau anak-anak telah menderhaka kepada ibu, tidak kepada bapak. Kalau kepada bapak masih adalah sedikit segan dan hormat, tapi kepada ibu sudah berani menghardik, memaki, memulau, menghalau, bahkan memukul, bahkan membunuh. Padahal kalaulah boleh memilih manakah baik, seorang anak derhaka pada ibu atau bapak, dua-dua tak baik. Tapi kalau boleh memilih, ya, ringan sedikit dosa, ya, kalau seorang anak derhaka kepada bapak, tapi jangan kepada ibu. Karena apa yang keluar dari mulut ibu adalah doa. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Apa hal kalau sudah anak menderhaka kepada ibunya, balak turun. Yang keenam, kalau pergaulan bebas, muda-mudi telah sebebas-bebas. Muda-mudi bergaul, muda-mudi bergaul bebas. Bebas, boleh berjumpa di mana-mana dan pada bila-bila. Mau siang, mau malam, bebas, bergaul bebas. Tak ada segan, tak ada malu. Ya, subhanallah. Awas kata Nabi, balak pun turun. Yang ketujuh, kalau anak-anak zina telah memenuhi jalan-jalan raya, entah karena pergaulan bebas, perzinaan pun berlaku di mana-mana. Anak-anak lahir tak tahu mau dibinkan kemana, penuh jalan-jalan raya itu. Anak-anak yang subhanallah hasil daripada perzinaan. Anak-anak zina telah memenuhi jalan-jalan raya. Subhanallah. Yang kedelapan, apabila masjid-masjid telah dijadikan sebagai tempat pergaduhan, begaduh orang di masjid, berebut jawatan di masjid, lantik, buang, pecat, angkat di masjid. Ya. Ada orang bertumbuk di masjid, ada, bukan sini ya, tempat lain. Ya. Maksudnya bukan di Malaysia, di Afrika. Malaysia pun ada juga. Keberapa tadi? 8 ya. 9, apabila memilih pemimpin. Memilih pemimpin tak ada kriteria, asal pangkah sajalah. Asal pangkah saja. Memilih pemimpin orang yang rusak akhlaknya dan akidah. Akidah rusak, akhlak pun rusak. Dah kalau pemimpin yang rusak, dia yang memegang kendali negara, habislah. Habislah. Subhanallah. Ya, bencana dan malapetaka, balak pun turun. Yang ke-10, apabila dihormati seseorang kerana takut akan kejahatannya. Hormat bukan karena hormat, tapi terpaksa hormat. Ya. Bukan karena cinta, bukan. Hormat karena terpaksa. 11, apabila arak telah diminum di merata-rata. Mana-mana orang minum arak. 12, apabila laki-laki telah berbangga dengan kain sutra, emas dan kain sutra. Yang ke-13, apabila artis-artis telah disanjung tinggi.
pantang sebut artis, semua turut ikut. Fashionnya, gaya hidupnya, sampai pakaiannya, makannya, minumnya, pergaulannya, artis. Artis, artis. Masya Allah. 14. Kalau lagu dan musik telah dijadikan sebagai hiburan. Hiburan orang Islam bukan lagi masjid. Bukan. Hiburan orang Islam bukan lagi Quran. Bukan. Hiburan orang Islam musik, lagu. Tiada hari tanpa lagu. Di rumah lagu, di jalan dengar lagu, dalam kereta gedeblak lagu, di pejabat lagu, handphone penuh lagu, tidur dibuai lagu, sendiri dengar lagu. Ini bencana nih, awal ya bencana akan turun kalau orang sudah lalai. Yang terakhir, yang ke-15, apabila umat yang terakhir, umat yang akhir zaman telah berani mengutuk dan melaknat para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada berapa? 15 ya. Sudah ada ke belum? Belum ada. Belum ada ke terlebih ada. Ada semuanya. Hati-hati kata Nabi. Tadi saya menyebut kalau syukur Allah tambah. Ya. Nikmat Allah beri, syukur. Ya. Yang ini salah satu di antara tanda-tanda orang kufur ini. Yang menyebabkan turunnya bencana. Apa bencana menimpa? Falyartaqibu. Hati-hati kata Nabi. Jika sudah ada 15 itu, atau salah satunya, 3 bencana menimpa. Rihan hamra, khasfan, au maskhan. Angin puting beliung, gempa bumi, atau banjir besar. Sama-sama kita berlindung insyaallah. Penangkalnya yang tadi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan sekali pernah menimpa azab, bencana, bala. Tak akan pernah. Usahakan yang besar, yang kecil pun tidak. Jangankan yang berat, yang ringan pun tidak. Jangan akhirat, dunia pun tidak. Ini jaminan Allah nih. Lihat nanti surah An-Nisa 147. Surah An-Nisa 147. Lihat nanti. Selama apa? Selama kita masih bersyukur, selama kita masih beriman. Artinya apa? Syukur dan iman ini penangkal. Ya. Yang menangkal bala, menolak petaka, 2 saja. Syukur, iman, syukur. Syukur, iman, syukur. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur agar nikmatnya terus bertambah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tadi saya baca surah Yasin ayat 68. Biasa kita baca ya. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Boleh kita baca sama-sama? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Apa artinya? Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dia akan kembali kepada asal. Ya. Dia ada 2 nih, panjang umur, balik asal. Berapa panjang umur? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Berapa panjang umur? Nabi Nuh dipanjangkan umur oleh Allah
950 tahun. Berapa? 950 tahun. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Dan pemuda-pemuda itu berada dalam gua selama 309 tahun. Berapa? 309 tahun. Pertama disebut tadi 950. Yang kedua 309 tahun. Au kalladzi marrana qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Panjang tu ayatnya. Atau seperti orang yang telah dimatikan oleh Allah dan kemudian dihidupkan semula selepas 100 tahun. Lihat tuh 950. Yang kedua 309. Yang ketiga 100. Mana panjang? Mana panjang? 950 tahun. Tapi itu umur Nabi Nuh. Kita bukan umat Nabi Nuh. Kita umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur umat Muhammad? Kita kena tahu nih. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhu ma yajuzu dzalik. Umur umatku dalam lingkungan 60 ke 70. Sedikit sekali kalaupun ada yang melangkaui umur itu. Umur umat Muhammad tuh antara 60 70. Kalau dah masuk 60 tuh kira panjang lah. Lebih lah pula kalau telah menghampiri angka 70. Antara 60 70 itu umur. Lebih-lebih sehari, kurang-kurang seminggu. Kalaupun ada 80, ada 80? Ada. 96 ada. 100 ada, tapi tak ramai. Ya, 60, 70, 60, 70. Rasulullah sendiri diwafatkan oleh Allah pada umur berapa? 63. Umur sunnah 63. Mati ikut sunnah 63. Ulang. Umur sunnah 63. Mati ikut sunnah 63. Lebih tak ikut sunnah. Kurang tak cukup sunnah. Pilih mana? Pilih tak ikut sunnah ke tak cukup sunnah? 63. Afala yaqilun. Fikir. Allah suruh kita fikir. Nah, Nabi Nuh berapa tadi? 950 tahun. Ashabul Kahfi 309. Umat Muhammad antara 60 70. Nabi Muhammad berapa tadi? 63. Saya gitu. Saya berapa? Umur saya mati bila? Gitu. Fikir, kalau sekarang umur 30, dijangka mati ikut sunnah 63. Berapa ada lagi? Berapa? 23 tahun lagi. Lama lagi, tak apa ya? Lama lagi. Kalau sekarang umur 50? Sekarang umur 50, dijangka mati ikut sunnah 63. Berapa lama lagi? 13 tahun. Lama lagi lah, tak apa. Kalau 58? 58 5 tahun lagi. Kalau 60 3 tahun lagi. 62 setahun lagi. 62 tahun 9 bulan 3 bulan lagi. 62 tahun 11 bulan 29 hari. Saya ulang. 62 tahun 11 bulan 29 hari. Malam ini. Kalau tak besok pagi.
Kalau 65? 65. 2 tahun lebih. Subsidi dah. Masya Allah. Nih, ada syair ya. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali umurku setiap hari makin berapa? Umurku setiap hari makin berkurang. Ini yang orang lupa nih, ingat tambah tambah happy birthday apa? To you. Ulang tahun ke-40, 40 candlenya lilin, tiup satu-satu. Ulang tahun ke-60, 60 lilinnya, tiup satu-satu. Ulang tahun ke-70, 70 lilinnya, tiup satu-satu. Siapa yang mengajar budaya ini? Tambah umur suka. Subhanallah. Islam mengajar umur bukan bertambah, Allah. Umurku setiap hari makin berkurang. Dosa-dosaku menggunung tinggi, tidak berkurang. Ya Allah, ini kesadaran tuan-tuan ya. Saya tak ada ilmu nak cakap tinggi-tinggi ya. Sarahan setiap malam kita dengar, betul? Melalui YouTube, macam-macam cerita dalam handphone saya ini. Ceramah Ustaz Abdul Somad berapa ratus, ceramah Ustaz Azhar Idrus berapa ratus. Betul? Ilmu ini yang membawa kepada kesadaran, bukan ilmu untuk bukan begitu. Untuk teori-teori bukan. Nah, amal. Sadar kak sini saja. Kak sini nih, di mana? Umur saya makin berkurang. Bukan bertambah, berkurang. Bertambah umur betul. 61, 1445 Hijrah, 61. Sekarang 1446, dah setahun bertambah. Betul? Bertambah umur setahun, artinya apa? Berkurang kesempatan beramal setahun. Makin hampir dan makin dekat dengan kematian. Lebih yang tadi dah 62, 63. Ya. Apabila mata sudah kabur, uban di kepala bertabur, kulit kendur, gigi banyak gugur, makan hanya mampu kulum bubur. Tak lama lagi masuk kubur. Jadilah hamba yang bersyukur, jangan jadi manusia yang kufur. Umurmu bukan bertambah, berkurang. Yang bertambah dosamu. Masya Allah. Dosa semalam belum
terhapus karena kita belum taubat dan tak minta ampun. Seminggu yang lalu pun masih menumpuk. Sebulan yang lalu, setahun yang lepas. Setan tahu ketika turun ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Allah janji untuk mengampuni semua dosa sebesar apapun, sebanyak manapun. Ya Allah, tak ada satu dosa pun yang tak diampun oleh Allah selama seorang yang melakukan dosa itu segera, satu, menyesal, kedua, berhenti daripada dosa, ketiga, berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk menutup dan menampal dosa-dosanya masa lalu, keempat, taubat nasuha. Selesai. Masa turun ayat ini gempar. Iblis berteriak-teriak, berteriak histeris. Setan semua datang, ada apa? Ada apa? Ada apa? Tuanku, ada apa? Ada apa? Hei, dengar. Sia-sia kita jadi setan. Kenapa? Hari-hari kita suruh orang berdosa, 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 berdosa. Dakwah kita suruh orang dosa, dosa. Ketika mereka telah berdosa, tiba-tiba mereka sedar, mereka bertobat, istighfar, habis semua dosa diampun. Sia-sia kita punya kerja. Sebentar, beri kami masa, kami nak musyarat. Wah, ini setan. Ini keputusan. Tuanku, biarkan mereka berdosa dan biarkan mereka buat maksiat. Kita kata begini. Teruskan. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Besar mana dosamu, Allah pasti ampun. Allah pasti terima taubatmu. Buat. Taubat nanti. Jangan sekarang. Tunggu. Apa cepat sangat? Awak masih muda lagi. Puas dululah, kenyang dulu bikin dosa. Mau tobat nanti, tunggu tua. Di sini manusia kalah. Allah Maha Penerima Taubat, betul. Allah mengampuni semua dosa, betul. Setan kata, tunggu. Allah ampun, dosamu belum seberapa. Ada orang membunuh 100 orang, diampun juga. Jangan sekarang, masih muda lagi. Tunggu. Maka penangguhan taubat itu adalah satu kelalaian dan nanti akan menjadi penyesalan. Subhanallah, ini umur. Tadi anak kita Ibrahim beritahu manusia hanya ada 2 ya. Masih ingat? Manusia hanya ada 2. Siapa yang 2? Rugi, untung. Untung, rugi. Rugi, untung. Kebanyakan manusianya untung ke rugi? Kebanyakan manusia untung ke rugi? Rugi. Kenapa rugi? Mudah jawab. Karena mereka lalai dalam memanfaat dan mengisi masa. Subhanallah. Sibuk. Alhaakumut takatsur hatta zur. Sambung. Ulang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sibuk berlomba berpacu lebih dulu, berlomba lebih cepat, takut kelintasan. Takut orang dulu, kamu di belakang. Takut orang banyak, kamu sikit. Takut orang untung, kamu rugi. Takut orang kaya, kamu miskin. Takut orang menang, kamu kalah. Takut orang timbul, kamu tenggelam. Dalam takut kamu terus berlomba. Sejak bila perlombaan? Tak pasti. Bila penamat? Ada. Sampai masuk kubur. Ya, yang kaya masuk kubur, yang miskin masuk kubur, semua masuk kubur. Apa dibawa dalam kubur?
Nabi mengatakan diantarkan seseorang ke dalam kuburnya tiga yang akan mengantarkannya. Siapa yang tiga? Keluarganya. Siapa lagi? Hartanya. Siapa lagi? Amalnya. Tiga yang mengantar, dua balik. Apa yang balik? Hartanya dan keluarganya. Satu saja yang kekal menemaninya, yaitu amalnya. Kita sibuk, Tuhan. Sibuk? Tuan-tuan sibuk tak? Sibuk. Manusia sibuk. Sekarang pertanyaannya, sibuk mencari untuk siapa? Memikirkan apa? Sibuk untuk orang lain. Lihat lu, anakku, orang lain, istriku, orang lain, cucuku, orang lain, menantuku, orang lain, mertuaku, semua orang lain, sibuk orang lain. Kalau untuk kita, ini sajalah nih, serban, baju, songkok, betul. Makan orang tua banyak mana? Ini makan nih, lebih dari ini, sengkak perut, betul. Betul ke tak betul? Allah. Kalau untuk kita apalagi kurang, dah cukup, dah pensiun dah. Tapi kita masih sibuk, anakku, istriku, menantuku, mertuaku, ku mana yang punya diri? Kita terlampau baik hingga kita hanya memikirkan orang. Umur kita sudah bertambah, kubur makin dekat, kita masih belum berpikir untuk diri sendiri. Padahal kita belum tahu lagi kita ini kemana ini. Subhanallah, panjang juga cerita ini, nak dipanjangkan ya. Saya ingin mengakhiri cerita ini, di mana-mana saya pergi, saya akan bawa cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Tuan-tuan, ada seorang ustadz. Ustadz ini bukan ceramah, tidak pandai ceramah. Ustadz ini adalah seorang pegawai agama di sebuah hospital Islam Jakarta. Ya, jadi sejak berpuluh-puluh tahun memang kerja dia di situlah sebagai pegawai agama, pegawai rohani. Kerjanya apa? Kerjanya tukang talqin. Ustadz itu adalah Ustadz Kamarudin. Entah sudah berapa banyak yang ditalqin, memang dia kerjanya talqin. Tiap pesakit dalam keadaan tenang, ada tanda-tanda sudah nazak, dia akan duduk di situ, pastikan betul dia sampai mengucap la ilaha illallah. Itu kerjanya. Sambil dia bekerja, dia buat satu record. Ada catatan dia. Dia kata tiap-tiap 100 orang yang saya talqin, tidak semuanya boleh mengucap. Tidak semua boleh mengucap. Tiap-tiap 100 orang yang saya talqin, 7 orang saja boleh mengucap. Berapa? 7 orang saja boleh mengucap. Yang tak boleh mengucap? Tiap-tiap 100, 7 boleh mengucap. Yang tak boleh mengucap? 93. Banyak yang boleh mengucap ke banyak yang tak boleh mengucap? Banyak tak boleh mengucap. Luar biasa. Luar biasa. Setelah saya talqin berkali, diajar berulang, tetap tak boleh. Berat lidahnya. Apa yang Ustaz nampak? Macam-macam katanya. Ada kala masa saya suruh dia mengucap, dia sibuk. Apa itu? Hah? Pak Cik mengucap. Ya Allah, rupanya kaki judi dia. Subhanallah. Apalagi Ustaz, ada kala masa saya sudah mengucap, dia macam ambil satu gitar. Atau kinja-kinja. Ya, jeng. Penyanyi rupanya dia. Apalagi Ustaz. Masa saya suruh mengucap, dia marah. Botol.
botol, tambah 1 botol, 1 botol, 1 botol. Rupanya kaki botol minum, ada kala masa saya suruh mengucap. Dia mainkan kemaluan dia. Rupanya di seorang pesina. Ada kala masa saya mengucap. Dia menjerit, tebliya, tertulis, la. Saya suruh la ilaha illallah, tak boleh. La. Mata terbeliak, lidah terjulir. La. Macam orang ketakutan. La. Apa susah menyebut? Coba sama-sama. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sekarang sihat. Situasinya bukan begitu, Tuhan, keadaannya bukan begitu. Dalam keadaan nazak, sakit dah tak terbayar, Allah terlampau sakit, diombak, dilambung oleh nazak sekaratul maut. Setan datang, mati kamu sebagai Yahudi, karena itu saja agama yang benar. Yahudi. La. Datang menyerupai ibunya, anakku, engkau mau mati nak, kesian, engkau haus. Ini ibumu, ini aku ibu. Anak mana? Tak kenal rupa ibu, ini ibu. Minumlah air ini nak, minum nak. Ibu sekarang di sorga. Mari nak masuk sorga. Ini bukan ibunya, ini setan yang menyerupai ibu. La. Ini cara ketiga. Tak disuruhnya Yahudi, tak menyerupai ibu atau bapak. Setan akan datang bawa pikiran kemana-mana. Ingat anak, ingat istri, ingat kereta, ingat rumah, ingat. Di sini orang talqin Pak Cik, mengucap Pak Cik, la ilaha illallah. Tak dengar. Yang ini yang setan mau. Ya Allah, kita sama-sama berlindung. Berapa tadi? Tiap 100? Berapa orang? 7 yang boleh mengucap. Yang tak boleh? 93. Saya pergi ke rumah waris keluarga 7 orang ini. Saya kagum. Selut betul. Kenapa Ustaz? Tak sempat saya talqin. Tak sempat saya ajak. Sendirinya. Dengan tenang. Senyum lagi. La ilaha illallah. Tenang. 7 orang ini. Hampir sama jawaban. Apa rahasia amalan Pak Cik masa hidup di dunia? Ustaz, suami saya tak pernah tinggal sembahyang jamaah. Apa? Sembahyang jamaah. Ustaz, suami saya tak pernah tinggal baca Al-Quran. Dah pagi, tak siang, tak malam, tak petang, Quran baca. Mungkin sehari kadang setengah juz, kadang 1 juz, dibaca terus. Khatam ulang balik. Yang ketiga Ustaz, suami saya rajin bersedekah. Walau kadar sedekahnya hanya sedikit, tapi tiap hari dia sedekah. Ini bukan hadis, cerita dari seorang ustaz. Ya, bertentangan dengan hadis tak. Nabi mengatakan Allah akan matikan seseorang mengikut kebiasaan masa hidup. Bagaimana kebiasaan hidup, begitu dia mati. Kalau tak sembahyang, jangan harap kamu boleh mengucap talqinlah 100.000 kali, tak akan boleh. Jangan main-main. Buatlah tak sembahyang, tengok mati. Talqinlah, jangankan sekali, 1000 kali talqin tak akan boleh mengucap. Jangan main-main. Sembahyang pun kalau tidak khusyuk, awas. Boleh jadi kamu pun tak boleh mengucap nanti. Syahadat, tahlil kalau tak diyakini dalam hati, tak ikhlas dalam mengamalkannya, gagal. Ini peringatan. Untuk siapa? Peringatan untuk siapa? Untuk kita. Tadi saya katakan ini ceramah kesadaran.
Sadar nih tak ada universitinya. Ada tak universiti sadar? Hah? Sekolah sadar atau tidak? Tak ada. Ini kesadaran hidayah. Ya, mudah-mudahan selepas ini, alhamdulillah, insya Allah berubah kita. Kita song-song sambut datangnya husnul khatimah. Istiqomahlah. Masjid besar begini ramaikan, insya Allah. Ya, sembahyang subuh besok jamaahnya sama dengan Jumat. Insya Allah. Boleh? Boleh ke tidak? Jadi saksi itu tuan-tuan. Buat sembahyang subuh macam Jumat. Baru gerun setan. Bawa anak-anak bujang-bujang kita itu. Jangan asik main gadget saja, handphone saja, bola saja. Masya Allah. Bawa. Payah nak memenuhkan remaja. Kalau tahun-tahun dulu, zaman saya mula-mula datang Malaysia, penuh remaja, anak-anak, penuh masjid. Sekarang payah. Betul? Betul ke tidak? Mana pergi anak-anak kita? Masing-masing lah. Sibuk dengan handphonenya ya. Mari kita ajak. Kita ini orang tua dan akan ditanya nanti. Terpulang apakah diajak tu nak kita nak ajak dulu. Ya. Dan bacalah Al-Quran. Sudah, tinggalkan musik. Musik ini sumber bencana. Sekarang Quran, ganti dengan Quran. Insya Allah. Dan sedekah walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semua. Amin Allahumma amin. Tuan, saya datang dari Lampung. Kalau tuan-tuan belum tahu mana itu Lampung, Lampung di Sumatera tuan. Kalau nak pergi Lampung dari sini ke Melaka dulu, dari Melaka naik feri ke Dumai, dari Dumai naik bas ke Pekanbaru, dari Pekanbaru naik bas lagi ke Padang, dari Padang naik bas lagi ke Jambi, dari Jambi naik bas lagi ke Palembang, dari Palembang naik bas lagi ke Lampung. Sampailah, dekat saja, sekejap, 3 hari 3 malam sampailah di Lampung. Insya Allah. Ya, tapi sekarang tambang murah dari KL, Jakarta Lampung dalam 600 ringgit pergi balik, 2,5 jam sampai insya Allah. Jadi kami di sana ada Ma'at Tahfiz, namanya Ma'at Tahfiz Darul Hufaz, insya Allah. Hari itu saya masa nak kesini tuan-tuan, saya bilang, saya cakap dengan tukang-tukang, rehat dulu berhenti, sebab kita sedang membaik pulih. Asrama ini dah 25 tahun tuan, dah banyak rusak-rusak. Ya, saya bilang, saya cakap dengan tukang-tukang berhenti dulu. Saya nak pergi ke masjid orang kaya-kaya, saya bilang begitu. Ya, mudah-mudahan ada yang terketuk nanti, ada rezeki sambung balik kerja kita. Itu cakap saya lah. Doakan nanti Bapak pulang, di sana orang panggil saya Bapak pulang, nanti ada satu jadwal ceramah tu di masjid Gong Tok Nasi Kuala Terengganu. Itu orangnya kaya-kaya semua di situ. Betul? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, boleh saya sambung kerja-kerja membaik pulih asrama itu tuan-tuan. Kalau ada rezeki, bantulah kami. Ya, mungkin 1 kampit simen, boleh? 1 kampit simen berapa? 20 ringgit ada ya? Oke. Atau kalau tak dapat 1 kampit simen, 1 butir pasir, boleh? 1 butir pasir berapa sen? Saya tolong bawa, saya tolong lekatkan di asrama itu. Mudah-mudahan kekal pahalanya, jariahnya mengalir sampai hari kiamat insyaAllah. Boleh? Jangan hanya mementingkan amal untuk sendiri. Saya dah beramal, infak dah, beli 1 kampit simen. Ingat pula arwah ayah kita, kasihlah dia 1 kampit. Niat, ya Allah, ini 1 kampit untuk arwah ayah saya. Masya Allah. Tak kasihankah dengan arwah? Kasihan. Tolong dia. Ada mak kita yang sudah arwah, tolong dia. Ya, jangan penting buat sendiri, niatkan juga untuk yang lain-lain. Insya Allah. Boleh? Kalau boleh, insya Allah 29 ini saya balik. Saya akan teruskan buat kerja. Saya memerlukan kos untuk membaik pulih itu 300 juta. Banyak. 300 juta rupiah. Ya, kira-kira 100.000 ringgit Malaysia. Kalau malam ini ada yang dermam, udahlah Ustaz, 100.000 itu saya kasih, alhamdulillah. Ada?
Tak jawab, tanda tak ada lah itu. Masya Allah. Tak apa. Ya, ringan sama di apa? Berat sama di jinjing, ringan. Terbalik tak? Ringan sama di junjung. Berat? Hah? Coba sini. Ringan sama di berat sama dipikul, ringan sama di jinjing ya. Kalau bukan tuan-tuan menolong siapa? Ya, siapa? Saya nih tuan kalau nak mudah dapat dermo senang. Saya jadi Syiah, senang. Saya punya kawan, orang Syiah datang bla bla bla, Masya Allah. Dia sekolahnya macam istana tuan. Syiah, orang Iran banyak duit. Mau saya jadi Syiah? Jangan. Etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Syiah bersaing-saing di situ tuan. Bersaing-saing, berlomba-lomba. Masya Allah. Mana-mana untuk guru, ustadz yang mau masuk Syiah, diorang akan bantu semuanya. Na'udzubillah. Ya, subhanallah. Jadi kalau adalah yang berminat, silahkanlah ada tabung dari Darul Hufaz itu, penuhkanlah biar kami pulang jangan sia-sia insyaallah. Dan saya hanya boleh mengucapkan terima kasih atas sumbangan tuan-tuan puan-puan, semoga Allah membalasi berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira bagi pihak masjid merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nur Salam Al-Hafiz, pengerusi Mahat Tahfiz Darul Hufaz Lampung, Sumatera, Indonesia. Dan terima kasih juga kepada adik cilik kita, Saudara Ibrahim Abdul Rahman, alhamdulillah, Abdul Khalil Rahman, Masya Allah, Masya Allah. Tahniah. Jadi terima kasih tuan-tuan, terima kasih segala-galanya. Saudara, umur umpama air batu, dipakai atau tidak tetap mencair. Begitulah umur kita, diguna atau tidak tetap berkurang dan menuju kematian. Apa yang kita makan, apa yang kita telan, pasti akan menjadi kotoran. Apa yang kita simpan, pasti akan menjadi rebutan para waris. Dan apa yang kita sedekah, itulah yang akan menjadi penolong kita. Sama-sama kita fikirkan. Jadi terima kasih juga kepada muslimin muslimat yang tetap setia sehingga ke saat ini. Terima kasih juga kepada muslimin muslimat yang mengikuti kuliah maghrib jemputan kita pada malam ini melalui Menara Masjid Gontok Nasi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tubuh badan yang sihat dan diberi ruang dan peluang untuk terus beramal ibadat. Ingat, jangan rugi. Beriman, beramal soleh, bersama-sama perkara kebenaran dan bersama-sama dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.